Aku rasa semua pasti setuju denganku kalau aku bilang tembok ini ikonik sekali. Apalagi saat kita bisa berdiri di sana dan berhasil melintasinya. Tentu akan ada kebanggaan tersendiri yang kita rasakan. Sekaligus merasa kecil dan rendah karena bisa berada di salah satu situs terbesar di dunia ini. Tapi tahukah kalian, kalau di balik batu-batu yang menopang tembok besar Cina, pernah terucap sebuah kutukan? Bukan oleh musuh, tapi sebuah kutukan yang diiringi dengan air mata dan darah dari mereka yang membangunnya. Bunyi kutukan itu seperti ini. Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku. Sebelum aku lanjut ke cerita kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Seorang raja dari dinasti Zhou tiba-tiba merasa insecure dengan keselamatan dirinya. Dia merasa takut kalau penyerbu asing yang saat itu terkenal hidupnya nomaden dan sangat barbar, yang tidak suka dengan mereka, sewaktu-waktu menyerang Tiongkok untuk mengambil alih kekuasaan. Karena rasa khawatir yang berlebihan inilah, dia pun akhirnya inisiatif untuk membangun beberapa tembok yang saat itu hanya dibangun seadanya saja. Semacam pertahanan darurat. Maksudnya hanya untuk melindungi negara yang dipimpinnya ini supaya tetap aman. Beberapa tembok rendah yang dibangun itu menjadi tembok-tembok benteng yang ditinggalkan sebelum kepemerintahannya digantikan oleh dinasti Qin pada abad 221 sebelum Masehi. Setelah peralihan dinasti, Qin Shi Huang, kaisar dari dinasti Qin, menjadi seorang yang sangat haus keabadian. Dia bukan hanya ingin keabadian itu untuk dirinya sendiri saja, tapi juga untuk kekuasaannya, supaya kalau bisa, kekuasaan itu akan selama-lamanya ada di tangannya dan keturunan-keturunannya. Sehingga di bawah pemerintahannya inilah, beliau memerintahkan supaya seluruh wilayah Tiongkok harus dipersatukan. Sebenarnya di satu sisi ini adalah kabar baik, karena dengan Tiongkok bisa bersatu, kekuatan yang dimiliki pastinya akan jauh lebih kuat dan solid. Tapi ternyata ini justru membawa ketakutan buat banyak orang. Apa yang mereka takutkan? Itu adalah keinginan kuat dari sang kaisar yang mau membuat sebuah tembok besar yang akan berdiri setinggi dan sekokoh mungkin supaya bisa melindungi kekaisarannya. Kaisar Qin memerintahkan pembangunan tembok besar supaya bisa menghalau bangsa Xiongnu di utara, yang saat itu jadi ancaman utama untuk kelangsungan pemerintahannya. Dan yang mengerikan dari mega proyek ini adalah pembangunan tembok besar itu akan menyambungkan semua benteng yang sudah ada menjadi satu kesatuan untuk melindungi negara Cina. Memang bukan proyek yang dimulai dari nol, tapi menyambung semua benteng itu juga bukan hal yang bisa dianggap enteng, bukan? Tentu saja ini adalah proyek paling besar sepanjang sejarah manusia. Bukan hanya besar, tapi juga gila. Bisa kalian bayangkan nggak sih, berapa banyak tenaga manusia yang akan dibutuhkan untuk bekerja di sana? Berapa banyak material yang harus disediakan untuk proyek itu? Dan apa yang terjadi kalau saat pembangunan berlangsung, tiba-tiba ada prajurit atau rakyat yang jadi salah satu tenaga kerja di sana akhirnya menyerah karena kelelahan? Ternyata ini jawabannya. Ada lebih dari 400.000 jiwa yang kehilangan nyawa dalam pembangunan tembok ini. Buruh paksa, petani, bahkan para narapidana, semua dikirimkan ke medan kerja keras itu. Dan dengan kerasnya sistem pemerintahan monarki yang banyak ditakuti orang, yaitu perintah penguasa yang bersifat absolut, tubuh-tubuh pekerja yang kehilangan nyawa saat itu tidak dikuburkan. Apakah ini atas seizin sang kaisar? Entahlah. Yang jelas, tubuh-tubuh mereka dipercaya ditanam dalam tembok. Sampai-sampai mereka memberi sebutan tembok yang dibangun selama 5 dinasti ini sebagai tembok berdarah. Ya sebenarnya kalau mengingat waktu yang begitu panjang buat membangunnya,
Tidak heran kalau banyak jiwa yang jadi korban selama pengerjaannya. Tapi apakah menurut kalian wajar saja semua itu? Ataukah ini sudah masuk sebagai kategori kekejaman sebuah pemerintahan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebuah legenda mengatakan salah satu istri dari buruh yang turut jadi pekerja waktu itu dan akhirnya tewas. Seorang wanita bernama Meng Qiangnu menangisi kematian suaminya di salah satu kaki tembok. Tangisannya begitu pilu, sampai-sampai bagian tembok yang dijadikan sandaran tangisan itu pun runtuh. Dan di balik runtuhan itulah, ia menemukan tulang yang dia percaya sebagai tulang suaminya. Dia pun akhirnya mengeluarkan kalimat kutukan untuk tembok dan juga sang kaisar yang dalam pandangannya dianggap sebagai pemimpin yang kejam. Inilah bunyi kutukan yang diucapkannya. Jika tembok ini berdiri, maka kekuasaanlah yang akan jatuh. Dan jika kaisar hidup abadi, maka rakyatlah yang akan mati kekal. Sumpah yang diyakini sebagai kutukan inilah yang akhirnya dipercaya mengiringi berdirinya tembok kokoh yang membentang dari timur ke barat Cina. Dan tidak lama setelah tembok besar ini selesai dibangun, Qin Shi Huang, sang kaisar, ditemukan meninggal secara misterius dalam perjalanannya mencari ramuan abadi untuk dirinya sendiri. Dinasti Qin berkuasa selama 15 tahun. Dinasti ini akhirnya runtuh dalam kekacauan. Tembok Cina sudah berdiri sesuai harapan sang kaisar, tapi sayangnya tidak bisa melindungi kekuasaan sang kaisar seperti yang diharapkannya. Apakah ini hasil dari kutukan itu? Ratusan tahun kemudian, setiap kaisar berikutnya yang mencoba memperbaiki atau melanjutkan pembangunan tembok, pemerintahan mereka diceritakan goyah dan hancur dengan cepat. Semakin mereka berusaha, ya semakin cepat kerajaan mereka goyah dan hancur. Apakah berdirinya tembok ini sungguh-sungguh melindungi pemerintahan dan rakyatnya sampai saat ini? Atau malah energinya terlalu besar, sehingga dia menyerap semua kekuasaan untuk kemegahan dirinya sendiri? Kalian yang punya kesempatan berjalan menyusuri tembok panjang ini, mungkin punya cerita sendiri yang kalian alami. Mungkin kalian pernah dengar cerita-cerita yang menurut kalian janggal dari pemandu atau orang-orang sekitar. Atau juga mungkin kalian mendengar sendiri suara-suara yang seolah keluar dari batu-batu yang tersusun di sana, yang sedang berusaha menyampaikan kebenaran yang ikut terpendam bersama mereka. Kalau menurut kalian kutukan itu nyata, apakah memang sepantasnya seperti itu? Atau cerita kutukan itu hanyalah sebuah cerita yang dipakai untuk menutupi rahasia lain yang bahkan lebih kelam daripada ini? Tulis komen kalian yang berharga di bawah ini ya. Aku gak sabar untuk membacanya. Atau bahkan, kita akan membahasnya di video selanjutnya. Bye.